Wira melesat ke udara menembus gelapnya malam. Gerakannya lincah, bagai anak panah yang membelah angin. Setelah menempuh perjalanan, ia tiba di sebuah kota yang cukup ramai. Dengan baju putih yang lusuh dan buntalan sarung di bahunya, Wira melangkah menyusuri keramaian kota yang hiruk-pikuk. Namun, setiap pasang mata yang melihatnya memancarkan rasa jijik. Penampilan Wira tak seperti kebanyakan orang di kota itu. Hingga pandangannya tertuju pada sebuah toko elektronik besar. Ia berhenti sejenak, mengamati bangunan megah tersebut. Dalam hati, ia berpikir bahwa sudah saatnya ia memiliki alat komunikasi. Ia teringat pada sebuah kertas lusuh dengan tulisan berawalan 08 yang tersimpan di dalam buntalan sarungnya. Itu adalah pesan dari Windu, sahabatnya. Bila Kak Wira sudah mulai berada di dunia luar, mohon segera kabari aku. Pesan Windu dulu. Wira melangkah mendekati toko tersebut. Sebuah simbol dengan huruf RJ terpampang di papan nama toko. Ia tertegun sejenak. Tak kusangka perusahaan Windu sudah berkembang hingga ke kota ini, gumamnya. Namun, Wira tidak menyadari bahwa toko itu sebenarnya adalah bagian dari warisan yang seharusnya ia kelola. Di dalam buntalan sarungnya, terdapat kartu hitam dengan simbol RJ yang samar, lambang kepemilikannya. Wira masuk ke dalam toko. Ia melihat-lihat etalase alat komunikasi modern. Namun, para karyawan, yang mayoritas wanita, tampak enggan melayaninya. Mereka memandang rendah penampilannya yang lusuh, seolah ia tidak pantas berada di tempat tersebut. Namun, di tengah dinginnya sikap orang-orang, seorang wanita muda menghampirinya. Wanita itu seusia dengan Wira, dengan riasan tipis yang mempertegas kecantikannya. "Tuan, mencari model telepon genggam seperti apa?" tanya wanita itu sopan. Wira sedikit tersentak. Ia mengalihkan pandangan, menatap wajah ramah wanita itu. Saya mau cari model terbaru dari merek NK," jawabnya ragu. "Oh, model terbaru dari merek NK ada di lantai 2 tuan. Silakan, saya antar," jawab wanita itu dengan ramah, sembari mempersilakan Wira mengikuti langkahnya. Ketika mereka hampir mencapai tangga menuju lantai 2, seorang wanita lain muncul dan menghadang mereka. Wanita ini tampak seperti seorang atasan, dengan riasan wajah yang tebal dan dandanan mewah. "Tari, mau kemana?" tanyanya, memandang wanita muda tadi dengan tajam. Wira menatap wanita itu. Penampilannya mencolok, seolah biaya besar dihabiskan hanya untuk mempercantik dirinya. Nyonya, saya mengantar tuan ini ke lantai 2. Beliau mencari model terbaru," jawab Tari dengan sopan. Mata si nyonya kemudian beralih ke Wira. Ia memandang Wira dari ujung kepala hingga kaki, penuh rasa meremehkan. Dengan langkah cepat, ia mendekat. "Kau bilang ingin yang terbaru. Harganya lebih dari 10 juta. Apa kau yakin sanggup membayarnya?" ucapnya lantang, disertai nada mengejek. Para karyawan lain yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Suara cemoohan memenuhi ruangan. "Tari, kau karyawan baru di sini?" "Ya, haha. Banyak orang seperti dia. Cuma pura-pura beli," ejek salah satu karyawan sambil tertawa. Tari terdiam. Wajahnya tampak tegang. Namun, Wira hanya menatap tenang, tanpa emosi. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Tetapi ia tetap berdiri kokoh menghadapi situasi tersebut. Wira berdiri dengan tenang di tengah ruangan,
Auranya yang tegas membuat semua orang di toko itu terdiam. Bahkan wanita berhias tebal yang dipanggil Nyonya oleh karyawan toko tidak berani menatap wajah Wira terlalu lama. Berapapun harganya, asal saya cocok, saya pasti bayar, ucap Wira dengan suara yang tegas. Nada bicaranya berat dan terasa menekan di telinga mereka yang mendengar, seolah menyentuh hati melalui tenaga dalam yang disalurkan Wira. Ayo antar saya. Lanjutnya, tanpa ragu, semua orang di toko tampak terhipnotis oleh perintah Wira. Bahkan wanita berhias tebal itu hanya terpaku tanpa membalas sepatah kata pun. Dengan cekatan, Tari, salah satu karyawan di toko itu, melangkah ke depan dan mempersilakan Wira untuk naik ke lantai 2. Permisi, Nyonya, ucap Tari sopan sambil melewati wanita itu. Namun Dione, nama wanita tersebut, tetap terdiam tanpa menjawab. Masih terpaku pada aura Wira. Setibanya di lantai 2, Wira mulai melihat-lihat deretan telepon genggam yang dipajang. Sementara itu, ia berbincang dengan Tari, mencoba mencairkan suasana. Siapa tadi itu? Oh, maaf. Siapa namamu tadi? Tanya Wira, berpura-pura lupa. Tari tersenyum kecil dan menyodorkan tangannya. Wira menyambut salamnya, dan mereka pun berjabat tangan. Saya Tari Wardani Tuan, jawab Tari dengan sopan. Tidak ada rasa canggung atau takut di wajahnya. Berbeda dengan orang-orang lain di toko itu. Panggil saya Wira, ujar Wira santai. Oh, baik Wira, jawab Tari. Sempat terbata-bata namun akhirnya tersenyum ramah. Tadi itu siapa Tari? Tanya Wira lagi, menunjuk ke arah bawah. Tari menunduk sejenak sebelum menjawab. Dia karyawan biasa di sini Wira. Tapi, dia kekasih gelap Bos Juana, pemilik toko ini. Karena itu, semua karyawan di sini menghormatinya. Bahkan sebelum saya bekerja di sini, wanita itu pernah memecat seorang karyawan hanya karena tidak menuruti permintaannya. Bos Juana selalu tunduk padanya. Wira hanya mengangguk tipis, tidak terlalu terkejut mendengar hal itu. Jadi, menurutmu, mana yang terbaik di sini? Tanya Wira sambil menunjuk beberapa model telepon genggam yang ada di rak. Kalau saya ada uang, saya pasti pilih yang ini, kata Tari sambil menunjuk salah satu model. Barang ini sangat terbatas Wira. Pabrik hanya mengeluarkan 5 unit, dan toko ini hanya punya 2. Wira tersenyum tipis. Sejak awal, sebenarnya ia sudah mengincar model itu. Baiklah, saya ambil dua-duanya, ucap Wira dengan santai. Mata Tari berbinar senang mendengar keputusan itu. Tanpa berkata apa-apa, ia segera mengambil kedua telepon genggam tersebut dengan antusias. Membayangkan bonus besar yang akan ia dapatkan dari penjualan itu. Sementara itu, di lantai bawah, Dione baru saja selesai menelepon Bos Juana untuk melaporkan kejadian di toko. Ia menambahkan beberapa bumbu cerita agar membuat bosnya segera bertindak. Tak lama berselang, sebuah mobil mewah berhenti di area parkir toko. Dan seorang pria parubaya dengan perut buncit keluar dari dalamnya. Dengan langkah cepat, pria itu memasuki toko. Pandangannya tajam saat ia bertanya kepada Dione. Apa yang terjadi di sini? Dione, dengan raut wajah yang dibuat penuh rasa cemas, segera menceritakan apa yang terjadi. Namun, seperti yang sudah bisa diduga, ceritanya dipenuhi dengan kebohongan dan bumbu drama agar ia terlihat sebagai pihak yang benar. Wira,
yang masih berdiri di lantai 2 toko elektronik, mengamati Tari yang sibuk menyiapkan 2 unit ponsel yang ia pilih. Namun, suasana di lantai bawah semakin riuh dengan kedatangan Juana, bos besar dari toko tersebut. Pria parubaya dengan tubuh gempal dan wajah sedikit angkuh melangkah masuk, diiringi oleh suara sepatu mahal yang menggema di lantai keramik toko. "Apa yang terjadi di sini, Dione?" tanya Juana tegas dengan nada penuh wibawa. Matanya menyapu seluruh ruangan seolah-olah mencoba mencari masalah yang sedang diceritakan Dione. Dione, dengan penuh semangat tapi diselimuti sedikit ketegangan, segera mendekati Juana. "Bos, pria aneh itu mengaku mau membeli ponsel termahal. Tapi lihat saja penampilannya. Mana mungkin dia mampu membayar? Saya yakin dia hanya pura-pura ingin membeli untuk mencuri perhatian." Dione mengucapkannya dengan nada meremehkan, sengaja membumbui cerita untuk memancing kemarahan Juana. Juana mengerutkan kening, lalu berjalan perlahan ke arah tangga, diikuti oleh Dione. Karyawan lain hanya menunduk, tidak berani ikut campur. Tetapi rasa penasaran mereka jelas terpancar dari pandangan mata mereka. Sementara itu, Tari, yang tak menyadari kehadiran Juana dan Dione, menyerahkan kedua ponsel kepada Wira. "Wira, ini ponselnya. Kalau boleh tahu, apa Anda mau membayar secara tunai atau kartu?" tanya Tari dengan sopan. Tetapi dalam hatinya masih sedikit gugup. Meski Wira tampak sederhana, Tari merasa ada sesuatu yang berbeda darinya, wibawa yang sulit dijelaskan. Wira tersenyum kecil. "Tunai, tentu saja. Tapi sebelum itu, aku mau tahu lebih banyak soal toko ini," ucapnya sambil meletakkan buntelan sarungnya di atas meja. Tangan Wira perlahan merogoh sesuatu dari dalam buntelan itu, yang ternyata adalah sebuah kartu hitam dengan ukiran simbol RJ yang samar tapi tampak mencolok di bawah cahaya. Tari melongo. "Ini, kartu RJ?" tanyanya heran. Matanya membelalak karena ia tahu betul hanya orang-orang penting yang memiliki kartu tersebut. Belum sempat Tari menambah ucapannya, Juana dan Dione tiba di lantai 2. "Hei, kamu! Siapa kamu sebenarnya?" bentak Juana dengan suara lantang. Menghentikan semua aktivitas di lantai 2. Dione berdiri di belakangnya, tersenyum penuh kemenangan, berharap Wira akan dipermalukan. Wira memutar tubuhnya perlahan, menatap Juana dengan mata tajam namun tenang. Aura dingin dari Wira membuat Juana mundur selangkah tanpa sadar. Bahkan Dione, yang sebelumnya tampak percaya diri, kini terlihat sedikit gugup. "Siapa aku? Kau tak mengenaliku." "Juana," ucap Wira. Nadanya lembut namun penuh tekanan, membuat semua orang di sekitar terdiam. "Aku adalah pemilik perusahaan ini. Pemilik simbol RJ yang kau gunakan sebagai lambang toko ini." Ruangan seketika hening. Tari menutup mulutnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dione membelalak, wajahnya memucat, dan Juana hanya bisa menatap Wira dengan penuh kebingungan. "Bohong, mana mungkin," sergah Juana dengan suara bergetar. Namun, Wira dengan tenang menyodorkan kartu hitamnya ke depan Juana. Simbol RJ yang terukir di kartu itu berkilau, membuktikan kebenaran ucapannya. "Aku telah mempercayakan toko ini kepada kalian. Tetapi sepertinya aku salah. Aku mendengar dari Tari bahwa kalian tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik," ucap Wira tegas. "Mulai sekarang, aku akan mengambil alih langsung toko ini." Juana dan Dione terdiam, tak mampu berkata apa-apa.
Para karyawan lain menunduk, tak berani melihat wajah Wira yang kini tampak penuh wibawa. Tari, di sisi lain, hanya berdiri mematung. Hatinya dipenuhi rasa bangga karena telah memperlakukan Wira dengan hormat sejak awal. Juana, panggil Wira, membuat pria itu tersentak. Aku ingin laporan lengkap tentang semua operasional toko ini besok pagi. Dan Dione. Wira menatap wanita itu dengan tatapan tajam. Kau dipecat. Mulai sekarang. Dione terkejut. Wajahnya berubah merah padam. Tapi, Bos Juana, tolong aku. Dione memohon kepada Juana. Tetapi Juana hanya menunduk. Tidak berani menentang keputusan Wira. Wira berbalik menghadap Tari. Tersenyum tipis. Tari, terima kasih atas bantuanmu tadi. Kau telah menunjukkan bahwa masih ada orang yang tulus bekerja di toko ini. Aku harap kau terus mempertahankan sikapmu, ucap Wira. Tari mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Tuan Wira. Balas Tari dengan suara gemetar. Dengan langkah tenang, Wira mengambil kedua ponsel yang telah disiapkan Tari dan meletakkan setumpuk uang tunai di atas meja. Ini untuk kedua ponsel itu. Aku akan kembali lagi untuk memastikan toko ini berjalan dengan baik. Wira pun melangkah keluar dari toko, meninggalkan semua orang dalam kebisuan. Sosok pria dengan baju putih lusuh dan buntelan sarung di bahunya kini tidak lagi dianggap hina. Semua karyawan di toko itu sadar. Di balik kesederhanaannya, Wira adalah sosok besar yang tidak bisa diremehkan.